Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Nuraini. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi. Yang terhormat Ibu Ekawati MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang fenomena bahasa pergaulan yang digunakan di masyarakat Indonesia. Sebagai pendahuluan, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial. Di Indonesia, kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di daerah masing-masing. Tetapi, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, pasti menggunakan bahasa pergaulan atau yang disebut bahasa gaul. Misalnya, kata-kata seperti baper, kepo, ataupun ghosting, dan masih banyak lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa adalah bukan sesuatu yang statis. Ia terus berkembang, mengikuti zaman, teknologi, dan budaya masyarakat. Disinilah pentingnya kita membahas bagaimana fungsi, dampak, dan arah perkembangan dari bahasa pergaulan. Berikut ini adalah sejarah dan perkembangan bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Bahasa pergaulan sudah muncul sejak era kolonial, salah satunya melalui bahasa prokem yang berarti sebagai bahasa rahasia. Di tahun 70 hingga tahun 90-an, bahasa ini sudah muncul di media massa dan karya fiksi, seperti dalam serial Lupus atau film remaja. Istilah bokap ataupun nyokap, jayus, ataupun sok tahu muncul dari periode ini. Masuk ke era 2000-an, media sosial menjadi pendorong utama. Kata-kata seperti gue, lo, by the way, btw, atau btw, otw, atau on the way, ataupun omg, hingga istilah kekinian dari TikTok dan Twitter semakin memperluas kosakata bahasa gaul di Indonesia. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pergaulan di Indonesia? Yang pertama, tentu saja teknologi digital. Media sosial mendorong munculnya istilah baru lewat meme, caption, hashtag, bahkan lewat komentar dari netizen. Yang kedua, identitas sosial. Remaja menggunakan bahasa gaul untuk menunjukkan jati diri mereka dan membedakan kelompok dari yang lain. Untuk yang ketiga, globalisasi. Banyak istilah berasal dari bahasa asing, khususnya Inggris, Jepang, ataupun Korea yang masuk lewat budaya populer. Dan untuk yang keempat, industri hiburan dan iklan juga berperan dalam mempopulerkan istilah baru demi menarik perhatian generasi muda. Lalu, apa peran media sosial dalam bahasa pergaulan ini? Peran media sosial dalam bahasa pergaulan ini adalah sebagai laboratorium yang aktif. Misalnya dari TikTok, kita bisa mendengar istilah seperti Little Me, Cep, atau Delulu yang langsung viral. Twitter dengan batas karakternya mendorong kita membuat singkatan seperti GWS, by the way, ataupun OTW. Dan penggunaan tipografi juga jadi cara ekspresi huruf besar untuk marah, spasi untuk penekanan, dan kadang tanpa tanda baca karena dianggap terlalu formal. Setelah itu, bahasa yang muncul di internet cepat sekali menyebar dan diadopsi secara luas. Maka dari itu, penting untuk memahami dampak-dampaknya. Lalu apa saja dampak bahasa gaul? Ada dampak negatifnya dan dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu bahasa gaul membuat komunikasi jadi lebih santai dan ekspresif. Bahkan beberapa kosakata baru mengisi kekosongan makna yang belum tersedia dalam bahasa baku. Namun, dalam dampak negatifnya perlu dicermati. Misalnya, yang pertama, bahasa gaul bisa menciptakan eksklusivitas, membatasi komunikasi antar generasi ataupun antar kelompok. Yang kedua tuh bisa menyebabkan salah paham jika digunakan di dalam konteks yang tidak sesuai. Dan yang ketiga,
Yang paling dikhawatirkan yaitu menggeser kemampuan menggunakan bahasa Indonesia, terutama di kalangan pelajar. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita untuk menghadapi fenomena ini? Para ahli bahasa sendiri memiliki dua sisi pandangan. Ada yang melihatnya sebagai evolusi alami bahasa, namun ada juga yang khawatir dengan kualitas bahasa baku. Pemerintah melalui Badan Bahasa tidak melarang bahasa pergaulan digunakan, tapi harus digunakan dengan sesuai konteksnya. Sekolah juga harus memegang peran penting. Pendidikan bahasa Indonesia harus membekali siswa dengan kemampuan formal tanpa mengabaikan kenyataan penggunaan bahasa gaul di sekitar mereka. Lalu apa kesimpulan dari bahasa pergaulan yang setelah dibahas tadi? Bahwa bahasa pergaulan adalah bagian dari dinamika sosial dan kebudayaan. Ia hidup dan berkembang bersama kita tidak perlu menolak keberadaannya, tapi harus menggunakannya secara bijak, sesuai konteks, dan tidak dengan salah menggunakannya. Lalu, gunakan bahasa gaul untuk ekspresi diri dan keakraban. Tetapi, saat berada di dalam situasi yang formal, mari kita junjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikianlah presentasi ini. Harapan saya melalui pemahaman ini kita bisa menjadi pengguna bahasa yang cerdas, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan, sekaligus tetap menjaga identitas kebahasaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya menyadari bahwa dari presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.